Cara menyusun modul ajar di kurikulum Merdeka. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi tentang cara menyusun modul ajar di kurikulum Merdeka. Modul ajar adalah perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen dan poin yang lebih lengkap. Pada kesempatan ini saya sodorkan bagaimana menyusun modul ajar kurikulum Merdeka. Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tentang tujuan, langkah, dan asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit bab atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran. Kita sebagai guru memiliki keleluasaan dalam menyusun modul ajar kurikulum Merdeka dengan membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan konteks kebutuhan dan karakteristik murid yang dihadapi. Lalu bagaimana langkah-langkah menyusun modul ajar? Konsep dan komponen modul ajar. Konsep dan komponen modul ajar. 1. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar. 2. Satuan pendidikan yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP+. Karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP. Kemudian, jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar termasuk modul ajar atau RPP dengan kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Tujuan pengembangan modul ajar: mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Pendidik memiliki kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan modul ajar dengan karakteristik peserta didik atau menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kriteria modul ajar yang baik. Kriteria yang harus dimiliki modul ajar adalah esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin, menarik, bermakna, dan menantang, menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks waktu dan tempat peserta didik berada. Berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Komponen modul ajar. Apa saja komponen yang harus ada dalam modul ajar? Komponen modul ajar adalah dasar dalam menyusun modul ajar dan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran.
Sebagai guru satuan pendidikan yang tentunya tahu betul situasi dan kondisi medan yang dihadapi, kita diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks, lingkungan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Komponen modul ajar terdiri dari 3 bagian besar. 1. Informasi umum. Informasi umum terbagi yaitu yang pertama identitas modul. Informasi tentang modul ajar yang terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Berikutnya jenjang sekolah SD, SMP, atau SMA. 3. Kelas. 4. Alokasi waktu. Penentuannya sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Berikutnya kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu dicantumkan seluruhnya, tapi dapat dipilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran. 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Hal ini terlihat dengan jelas di dalam materi, isi pelajaran, pedagogi dan atau kegiatan proyek, dan asesmen. Setiap modul ajar mencakup satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Informasi umum yang berikutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana artinya alat dan bahan yang digunakan, sedangkan prasarana adalah materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi juga termasuk sarana dan prasarana yang perlu dimanfaatkan untuk pembelajaran yang lebih dalam dan bermakna. Berikut target peserta didik. 3 kelompok target peserta didik adalah 1. Peserta didik reguler atau tipikal. Ini bentuknya umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. 2. Peserta didik dengan kesulitan belajar, seperti gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya, misalnya dengan audio. Kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi, jangka panjang, dan sebagainya. Berikut peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir atas tinggi, HOTS, dan mampu memimpin. Jadi alangkah baiknya modul ajar kita bisa memfasilitasi target tersebut di atas. Berikut model pembelajaran. Model pembelajaran adalah model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Modelnya pun beragam, terdiri dari 1. Model pembelajaran tatap muka, 2. Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan PJJ daring, 3. Pembelajaran jarak jauh luar jaringan PJJ luring, dan 4. Blended learning. Berikutnya adalah komponen inti, yaitu 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Kenapa harus demikian? Karena tujuan pembelajaran akan menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran pun bisa berbagai bentuk, mulai dari pengetahuan, fakta dan informasi, prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif, dan strategi komunikasi.
Pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan didapat peserta didik setelah proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat diterapkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana merancang suatu pembelajaran bermakna dan bernilai bagi kehidupan peserta didik? Contoh kalimat pemahaman bermakna. Manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik bertujuan untuk memandu siswa mendapatkan pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pertanyaan ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Berikutnya kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah konkret yang disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan dalam 3 tahap, yaitu 1 pendahuluan, 2 inti, dan yang ketiga penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Berikutnya asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ada 3 jenis asesmen. 1. Asesmen sebelum pembelajaran atau disebut dengan diagnosis. Yang kedua, asesmen selama proses pembelajaran atau disebut dengan formatif. Yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau yang disebut dengan istilah sumatif. Bentuk asesmen yang bisa dilakukan. 1. Sikap. Profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. 2. Performa. Presentasi, drama, pameran, hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Yang ketiga, tertulis. Tes objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar atau salah. Berikutnya pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi supaya mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Saat merancang kegiatan pengayaan, Anda perlu memperhatikan diferensiasi. Contohnya, lembar belajar, kegiatan yang berbeda dengan kelas. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Kemudian komponen berikutnya yaitu lampiran. 1. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini ditujukan untuk peserta didik, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. 2. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik bisa digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Berikutnya glosarium. Glosarium adalah kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal lengkap dengan definisi dan artinya. Biasanya glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar.
Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Sekian pemaparan mengenai menyusun modul ajar di kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Sekian paparan dari saya, Samsul Effendi Eshum, SMA Negeri 1 Siak Kecil. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Terima kasih.